Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tanggal 21 November 2024 menjadi momen yang tak akan terlupakan bagi Irene Clarissa Halim. Pada malam yang penuh gegap gempita tersebut, Irene diumumkan sebagai pemenang ajang bergengsi Miss Chinese Indonesia 2024 dalam ajang Grand Final yang digelar di Angke Heritage Peak 2, Jakarta. Kemenangan Irene bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga sebuah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan semangat yang ia tunjukkan selama proses kompetisi. Padahal pemilihan Miss Chinese Indonesia 2024 merupakan kontes pageant yang baru pertama kali diikuti Irene. 5 dewan juri yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka di bidang kecantikan, budaya, dan industri kreatif memberikan penilaian yang sangat ketat. Tak hanya mengandalkan penampilan luar, para peserta juga diuji dalam hal pengetahuan budaya, kemampuan komunikasi, serta kesiapan mental menghadapi berbagai tantangan. Setelah melewati proses seleksi ketat, akhirnya diputuskan Irene Clarissa Halim sebagai peraih gelar tertinggi di kontes bergengsi di Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan tim liputan Eljon Media, Irene membagikan perasaan dan pengalaman menarik selama perjalanan kompetisinya, serta visi kedepannya untuk mempromosikan budaya Tionghoa di Indonesia dan dunia internasional. Ketika namanya diumumkan sebagai Miss Chinese Indonesia 2024, Irene tidak menyembunyikan perasaan haru. Gadis cantik kelahiran Palembang 23 Juni 2003 ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama panitia penyelenggara yang telah membuat kompetisi ini berjalan dengan sukses. Selama proses karantina dan kompetisi, Irene sempat merasa minder saat melihat banyak teman-temannya yang sudah berpengalaman dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Irene yang kini sudah menjadi putri binaan Yayasan Eljon Indonesia menambahkan, banyak teman dan orang di sekitarnya yang memberikan dukungan dan semangat yang membantunya untuk tetap fokus dan memberikan yang terbaik. Irene juga mengungkapkan bahwa saat menghadapi pertanyaan dari juri, ia sempat merasa gugup dan khawatir tidak bisa menjawab dengan baik. Namun sebelum tampil di atas panggung, ia meluangkan waktu untuk berdoa dan berharap semuanya berjalan lancar. Dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi, Irene tidak hanya fokus pada penampilan fisik, seperti mencari busana yang tepat, tetapi juga menyiapkan mentalnya. Setelah meraih gelar Miss Chinese Indonesia, Irene bertekad untuk memanfaatkan platformnya dalam mempromosikan budaya Tionghoa kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda Indonesia. Ia berharap dapat menciptakan komunitas yang menyatukan berbagai ras dan budaya, dengan fokus pada peningkatan toleransi dan mengurangi rasisme. Dalam upaya mengenalkan budaya Tionghoa kepada generasi muda, Irene menyadari bahwa media sosial menjadi alat yang sangat efektif. Ia berencana untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia yang mendukungnya selama kompetisi. Sebagai pemenang Miss Chinese Indonesia 2024, Irene juga berharap dapat mewakili Indonesia di mata dunia. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pihak yang telah mendukung dan mempercayainya. Irene tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi pemenang. Jujur seneng banget, nggak nyangka sama sekali. Dan tadi juga aku baru ngomong sama Kak Desi, tanpa Kak Desi, panitia-panitia lain, chaperon, teman-teman, aku nggak mungkin sih bisa ada di sini. Jujur sempat ada minder sih, aku lihat banyak teman-temanku yang jago-jago, yang kayaknya memang pembawaannya itu udah keren banget, dan aku merasa kayaknya aku nggak bisa deh menang bersaing dia. Tapi pada akhirnya ya sudah, percaya diri aja. Toh banyak yang mendukung juga, dan dari Kakak Desi, Kak Jessica, Keisha, dan lain-lain tuh banyak banget yang nyemangatin, nyuruh percaya diri. Pokoknya intinya sih percaya sama diri sendiri, tetap lakuin yang terbaik, mau hasilnya kayak gimana itu belakangan aja. Ada kesulitan? Jujur sih, aku awalnya takut gak bisa jawab, deg-degan, tapi sebelum maju stage itu sempat berdoa, dan mungkin itu semua lancar karena Tuhan sih. Ya, tentunya sih kayak biasalah, cari baju, persiapan mental juga, karena dari awal pasti udah tahu nih, pasti banyak yang lebih jago-jago, sedangkan aku masih first timer gitu. Tapi ya sudah, dibawa, percaya aja sama diri sendiri dan lakuin yang terbaik. Bagaimana? Kalau untuk itu saya pastinya akan menjalankan tugas saya sebaik-baiknya. Kalau misalkan dari Eljon ada acara yang harus saya ikuti, pasti saya ikuti dengan aktif juga, dan harapannya sih nanti saya bisa bikin komunitas di mana kita bisa menyatukan banyak orang dari berbagai ras, budaya, apapun itu bersama-sama, dan kita pelan-pelan menuju ke tadi yang seperti saya bilang, kita sama-sama toleransi, kurang-kurangin rasisme, sama-sama saling menghargai, saling menghormati budaya masing-masing. Harapan kamu? Harapannya tentu aja bisa membanggakan orang tua, membanggakan Didi Joni juga, membanggakan dewan juri yang udah milih aku, panitia-panitia, teman-teman. Thank you so much udah ngasih aku kesempatan untuk jadi winner. Aku sampai kapanpun gak akan pernah melupakan jasa-jasa kalian. Itu aja sih, kita mungkin gak merasakan secara langsung ya, tapi
pelan-pelan lah kita merasakan, contohnya dari adanya hubungan baik dari Tiongkok dan Indonesia. Contohnya ada mobil wuling yang kita perlahan-lahan bisa coba mau ditiru, amati, dan modifikasi ya. Jadi kan sekarang kita mulai beralih dari mobil solar ke mobil listrik yang tentunya itu pasti membawa banyak hal positif juga untuk kita, dan pasti masih ada banyak hal lain sih. Untuk itu tentu saja saya pasti menggunakan media sosial saya untuk perlahan-lahan mengenalkan, dan sebenarnya yang paling gampang sih kita kenalin dari lingkungan yang paling terdekat dulu ya, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dan perlahan-lahan itu mulai menyebar. Karena aku pernah belajar sih, apa yang kita lakuin biasanya perlahan-lahan mayoritas itu akan ikut mengikutin juga. Jadi ya memang kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu sih untuk memulai. Orang tua, Tuhan, teman-teman terkasih, orang-orang yang saya sayangi juga, dan tentu aja lah chaperon saya, Kak Desi juga, teman-teman panitia, semua itu benar-benar helpful dan baik-baik banget lah. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Iren Clarissa Halim kini siap untuk menjalankan peran barunya sebagai Misanis Indonesia 2024. Ia berkomitmen untuk terus mempromosikan budaya Tionghoa, mendukung keberagaman, serta memajukan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Tim Eljon Media melaporkan.